Welcome back everybody. Jumpa lagi saudara semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh alam semesta ini. Pada kesempatan video ini, saya ingin sekali memberi ulang informasi lagi, memberitahu, menegaskan kepada Anda semuanya. Ulang-ulang saya katakan, ya, ulang-ulang saya katakan bahwa market crash itu akan terjadi, pasti akan pas terjadi itu di Maret 2022. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang selalu mengatakan, saya sudah mengatakan market crash ini akan terjadi itu pada tanggal 4 Oktober tahun 2021. Sebelum adanya Bank Sentral Amerika mewacanakan tapering off untuk November, akhir November, diumumkan tanggal 3 November, Gubernur Bank Sentral Jerome Powell mengumumkan akan diadakan tapering off di November. Itu saya sudah mengatakan sejauh hari sebelumnya di video. Anda boleh cek video saya tanggal 4 Oktober 2022 dan Anda cek di akun Twitter, saya sudah mengatakan bahwa 4 Oktober 2022 saya katakan bahwa market crash global hits nanti di Maret 2022 dan tanda-tanda itu mendekati kebenarannya, saudara semuanya. Tidak ada orang, saya sudah mengecek lagi, tidak ada orang di dunia yang mengatakan bulan Maret 2022 market crash terjadi. Mohon maaf ya, kebetulan saya yang bisa memprediksi itu. Saya sudah melihat bahwa Maret akan terjadi sebelum ada wacana The Fed naikin suku bunga Maret 2022. Itu masih jauh, masih di angan-angan. Masih di angan-angan, sedangkan tapering off aja belum diwacanakan. Nah, tapering off itu diumumkan tanggal 3 November, ya. Dikatakan bahwa nanti ada pengurangan aset itu sekitar 15 miliar US dollar. Dan kalau dirunut ya, untuk 120 miliar itu selesai itu di bulan Juni. Jadi kemungkinan bulan Juni atau Juli naik suku bunga pada saat itu, bulan November. Isu yang beredar begitu. Tapi pada kenyataannya, pada memasuki bulan Desember, Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, membuat statement lagi bahwa mereka ingin mempercepat, ya, Bank Sentral ingin mempercepat tapering off ini selesai. Aset yang dikurangi, ya, itu 30 miliar tapering off-nya setiap bulan. Jadi dihitung pas Maret harus selesai. Terus bulan Januari dikatakan bahwa Maret akan menaikkan suku bunga di bulan Maret dan sudah fix Maret menaikkan suku bunga. Berarti market crash akan terjadi Maret. Dan apa yang sudah saya prediksi jauh hari sebelumnya pada 4 Oktober 2021, sebelum semua orang tahu itu, mendekat. Kenyataan akan terjadi Maret 2022 kalau The Fed naikin suku bunga. Dan benar, dan sudah mendekati kebenaran itu. Tinggal 1 bulan lagi market crash itu akan terjadi, saudara semua, di seluruh dunia. Ya. Saya bukan bilang di Indonesia, karena yang mengatakan market crash terjadi Maret 2022 cuma saya di dunia. Ya, waktu bulan Oktober itu, Anda tahu Robert Kiyosaki, dia mengatakan bahwa market crash akan terjadi hits terbesar, ya, sepanjang sejarah dunia itu terbesar terjadi itu bulan Oktober 2021. Karena dia melihat kasus debt ceiling-nya itu, ada ribut tentang debt ceiling mengenai gagal defaultnya pembayaran hutang obligasi Amerika. Nah, ternyata itu saya justru pada saat itu saya membuat konten, saya prediksi bahwa tidak akan terjadi, ya. Semua itu pasti diurus selesai, ya. Debt ceiling-nya naik, plafon kreditnya naik, ya, hutang pemerintah, dan itu tidak selesai dan tidak terjadi masalah di tahun 2021. Nah, Maret ini benar-benar faktanya Januari mereka mengatakan naik suku bunga dan naikin suku bunga Bank Sentral Amerika, dan itu Anda boleh buktikan. Saya memang bukan orang terkenal, jadi konten saya itu tidak menyebar luas. Tapi Anda buktikan apa yang saya mau. Carilah di 4 Oktober tahun 2021 saya sudah mengatakan Maret 2022 market crash. Sebelum Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, mengumumkan tapering off, sebelum dia mengatakan bahwa akan naikin suku bunga Maret, saya sudah memprediksi Maret terjadi market crash. Dan tinggal 1 bulan lagi kebenaran itu akan terbukti. Terbukti kebenaran itu. Nah, tanda-tandanya, ya, mulai bulan Januari, ya, itu sudah Januari masuk Februari, dalam 2 bulan tahun 2022 itu Bank Sentral Inggris
Bank of England ya, kemarin naikin suku bunga lagi yang kedua kali di tahun 2022. Mereka mengambil langkah curi start duluan. Nah, Gubernur Bank Christine Lagarde juga dari Gubernur Bank Sentral Eropa, European Central Bank, juga sudah mewacanakan akan menaikkan suku bunga juga sebelum Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga. Jadi apa? Berarti apa? Tren naik suku bunga itu benar-benar terjadi di tahun 2022 dan berubah total ya. Ekonomi itu berubah total dengan naikin suku bunga ya. Jadi ekonomi Indonesia dampaknya dengan negara berkembang emerging market Indonesia itu sudah pasti cepat atau lambat, mau tidak mau, walaupun Peri Wardio, Gubernur Bank Indonesia mengatakan belum saatnya naikin suku bunga, ya, karena mereka memang benar ekonomi Indonesia masih membutuhkan stimulus, ya. Ya, tapi pada saatnya juga akan naikin suku bunga, dan Anda akan lihat bahwa properti akan, real estate akan karam, semakin terjun bebas ke dalam, ya. Developer akan utangnya itu tidak akan selesai ya. Masalah kredit juga akan tidak selesai. Bisnis properti tidak akan bertumbuh selama nanti suku bunga tinggi. Suku bunga rendah aja ada susah, apalagi suku bunga tinggi. Developernya susah ya. Jadi bisnis akan semakin, jika developer susah ya, developer tidak bertumbuh, maka bisnis-bisnis lainnya yang mengikutinya itu juga tidak akan bertumbuh, ekonomi semakin terpuruk. Karena bisnis perumahan itu, di dalam satu rumah itu banyak sekali itu perabot-perabot yang mendukung bisnis-bisnis yang lainnya. Jadi kalau properti lesu, maka bisnis-bisnis yang turunannya yang mengikutinya juga akan mengalami lesu sama. Jadi properti adalah penggerak ekonomi. Jadi kalau properti lesu ya semuanya juga ikut lesu. Nah ini sudah jadi, terus suku bunga dinaikin lagi, tambah mampus. Oke, jadi mau nggak mau tetap naikin suku bunga, maka ekonomi itu akan semuanya di negara berkembang itu akan semua uang itu akan pindah lagi pulang kampung ke Amerika, karena ekonomi Amerika akan membaik. Mereka akan membeli surat utang, mereka invest lagi ke Amerika, ya begitu caranya. Jadi begini, jadi kondisi ini yang saya katakan bahwa Anda sudah mengalami masa-masa pesta pora ya, masa-masa keemasan Anda ya, Anda pesta besar 10 tahun belakangan ya. Di saham, wah, harga komoditi naik. Nah, ini harga minyak ini ya mungkin minggu depan sudah tembus 100 terhadap US dollar, karena kemarin sudah 93 US dollar. Itu akan tembus 100, dan minyak di level 100 dia akan kencang terus, mungkin mencari level tertinggi 147 pada tahun 2008 itu 2000 ya, awal 2008 itu tertinggi sepanjang sejarah itu. Dan habis itu minyak itu akan drop ke level 60, level 30 US dollar. Nah, disitulah ekonomi akan mulai, semua ekonomi dunia tuh pandemik itu mulai selesai. Jadi pandemik ini kalau komputer itu di restart lagi atau handphone itu di restart lagi, mulai semua ekonomi di dunia tuh mulai dari nol lagi. Nah, ini yang hanya saya yang bicarakan di video ini. Nah, tunggu lagi. Tanggal 7 Januari saya ingat tahun 2021. Nah, barulah ekonom namanya Harry Dunn, penulis buku bestseller di Amerika juga, baru mengumumkan di publik bahwa prediksi dia bahwa market Wall Street ya akan anjlok 90%. Wall Street dan bursa di Eropa akan anjlok dalam 80-90%. Market akan crash. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bulannya apa. Dia mengatakan tahun 2022. Yang mengatakan bulan Maret cuma saya sendiri, ya. Mohon maaf sedikit memuji, tapi memang benar cuma saya sendiri. Anda boleh cek ya. Cuma saya sendiri yang mengatakan Maret 2022. Nah, di kesempatan ini, video ini, berarti saya tidak terserah Anda mau percaya dan saya tidak, tapi saya mau beri satu peluang kepada Anda, bahwa Anda yang subscriber channel ini, Anda penonton, Anda viewer dari channel ini ya, saya
Memang saya bukan satu orang yang terkenal, tetapi saya sudah cukup lama di bidang ini. Ya, saya mulai tahun 1998 saya sudah cukup mengamati fenomena ini, dan saya sudah mengalami bangkrut-bangkrut ya, kalah di saat habis uangnya di saat market crash. Jadi saya bukan, kalau orang di dunia ini yang punya pengalaman selalu menang terus, itu bukan suatu pengalaman hidup dia. Dia tidak pernah merasakan jatuh, dia tidak pernah, sebagai seorang petinju dia tidak pernah mencium kampas. Dia tidak pernah merasakan pukulan ya. Dia hanya merasa enak-enak aja hidupnya. Itu bukan seseorang yang bertumbuh, bukan seseorang yang kuat. Orang itu harus mengalami, belum makan asam garam. Dia belum bisa dibilang makan asam garam. Dia hanya dikatakan makan manis terus. Ya, dia bukan seorang jagoan. Ya, dia bukan seorang yang punya pengalaman, tapi dia tidak pernah tahu itu bagaimana rasa itu asam manis, asam garam. Ya, nah saya sudah berkali-kali kalah ya di margin trading. Saya kasih tahu ini margin trading di saham. 2008 terakhir saya bangkrut di saham ya, gara-gara kasus subprime mortgage ya, di saham-saham pertambangan segala macam. Walaupun saya sudah tahu ya, nah ini lagi saya mau kasih tahu kepada Anda. Saya itu sudah tahu market itu akan crash ya, tahun 2008. Saya sudah tahu karena saya sudah punya pengalaman waktu tahun 98, tahun 2000. Saya sudah tahu market itu akan crash. Ya, di chart juga sudah. Tapi saya ngeyel. Mungkin seperti Anda sebagian yang di channel YouTube yang menonton video ini juga pasti punya ngeyel juga, tidak percaya. Saya sudah, waktu itu George Soros datang di Indonesia tahun 2006 kalau nggak salah. Itu idola saya waktu tahun 1998. George Soros itu waktu dia bisa menghancurkan mata uang di seluruh dunia, itu saya. Krisis di Asia ya, mata uang baht ya, itu saya idolanya George Soros. Dari situlah saya mau mengenal dunia mata uang forex ini, dari George Soros itu. Nah, George Soros sudah mengatakan bahwa tahun 2007 Amerika akan terjadi krisis besar karena suku bunga inflasi sudah cukup tinggi, jadi pasti akan terjadi krisis, krisis finansial. Nah, 2007 memang ada kejadian jatuh, tetapi bangkit, naik lagi cepat. Ya. Nah, 2008 lah terjadinya. Nah, waktu naik cepat itu kita pikir sudah selesai, sudah tidak ada krisis lagi. Ya, waktu Agustus 2007 jatuh, terus cepat bangkit. Kita pikir ini sudah selesai, bukan krisis. Ternyata 2008 dihancur lagi. Naik kencang 2008, benar-benar krisis terjadi. Kebangkrutan Lehman Brothers lah, segala macam beritanya terjadi. Ya, itu krisis. Dan apa yang dikatakan George Soros benar terjadi. 2007 memang ada Robert Kiyosaki datang juga Indonesia, Jakarta, mengatakan juga akan terjadi krisis juga. Itu idola saya juga. Saya harus percaya kepada dia. Tapi tetap dasar masih muda yang ngotot ya, keras kepala ya, sok lebih tahu, lebih pintar ya, biasa anak muda begitu. Nah, saya ini akhirnya saya bangkrut habis ya, beli lagi saham begitu lagi. Nah, inilah pengalaman yang saya dapat ya. Nah, orang itu kalau ingin orang yang bijak sebenarnya, dia harus belajar dari orang yang sudah mengalami kegagalan itu. Dia belajar dari situ. Itu namanya orang bijak ya. Seperti kita ini kan tidak tahu satu arah daerah mana yang kita tuju, kita berdasarkan apa itu Google Map atau apa itu kan sudah menunjukkan arah. Oh, di sini ada terjadi macet, di sini kita tidak usah lewat, seharusnya kita tidak usah lewat ke situ lagi kan. Itu pasti. Nah, inilah saya menunjukkan arahnya di sini. Seperti kayak gitu, analoginya seperti itulah. Nah, pada terjadi pandemi awal pada Maret 2020 itu terjadi market crash cepat. Anda tahu kan sendiri, bursa saham Indonesia jatuh, seluruh dunia jatuh, Eropa jatuh, tapi baliknya cepat. 2021 diramal akan terjadi. Jadi pada saat itu Warren Buffett akhir 2020 mengatakan bahwa 2021 terjadi market crash terbesar sepanjang sejarah 2021. Warren Buffett yang meramal Desember 2020. Dan saya membantah Warren Buffett, saya bilang tidak terjadi. Karena di chartnya itu tidak ada untuk 2021. Ini saya bisa begini bukan saya tukang sulap atau apa ya. Saya kasih tahu ke Anda, saya bukan orang yang pintar hebat. Saya bisa begini karena sering mengalami kegagalan.
Ini jam terbang. Jadi saya katakan sejujurnya, Anda pun juga bisa. Seorang dosen itu, kalau kita masih kuliah, kita mengatakan, wih dosennya pintar. Tapi sebenarnya apa? Dia tahu, hanya dia tahu lebih dulu. Setelah kita menjadi seorang dosen, tidak ada bedanya. Dia hanya lebih mempelajari lebih dulu dan dia lebih jam terbangnya lebih tinggi. Itu saja. Jadi saya bisa begitu karena jam terbang. Itu aja. Bukan saya ini hebat, bukan saya ini pintar. Bukan. Jam terbang. Itu aja. Nah, saya mengatakan bahwa Maret 2022. Dan ini sudah mendekati kebenaran. Nah, intinya dari sini saya mau katakan kepada Anda di sini, bagi Anda semuanya, ini satu peluang yang saya katakan. Saya ulang-ulang saya katakan lagi, ini peluang pada Anda. Ada 3 tipe manusia di dunia ini. Pertama adalah manusia yang hanya dia tahu, ya, tahu ini akan terjadi. Dia mendengar dari orang lain, dia mendengar dari orang yang sudah mengalami. Dia sudah mengenal, oh di sana ada kecelakaan, ada macet, ya, di sana ada terjadi sesuatu, ya. Anda bisa mengambil keuntungan dari sana, ada peluang di sana, ada peluang Anda bisa mendapatkan profit, ya. Dia tahu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin jadi penonton saja. Ini tipe penonton. Setelah itu ternyata benar apa yang dia hanya tahu dan dia hanya melihat, oh ternyata benar. Ya udah, begitu saja. Tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup dia. Nah, tipe yang kedua, ya, dia tahu itu akan terjadi, ya, tapi dia tidak berani melakukan sesuatu. Dia takut dan segala macam. Dia takut risiko, dia takut rugi, dia takut mengambil langkah untuk mengambil peluang itu. Akhirnya setelah ternyata itu benar peluangnya, dia menyesal. Wah, kenapa saya tidak ambil waktu itu? Nah, itu tipe kedua begitu. Selalu menyesal di belakang hari, selalu merasa kenapa waktu itu saya tidak ambil, padahal dia ingin ambil, tapi karena apa? Karena dia takut. Dia takut itu bisa karena dia tidak tahu dan dia tidak percaya sama orang. Tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah dia tahu itu ada peluang karena dikasih tahu dan dia ingin membuktikan bahwa peluang itu harus saya yang dapatkan. Saya harus mengambil peluang itu. Nah, tipe yang terakhir, tipe yang ketiga ini, tipe yang membuat sejarah, membuat sesuatu terjadi, dan tipe yang harus peluang itu jadi milik saya harus dapat keuntungan dari peluang itu. Itulah 3% orang terkaya di dunia ini. Jadi hanya 3%. Tipe yang ketiga ini adalah tipe orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang tipe ketiga, yang mau mengambil peluang itu, yang berani ambil peluang itu, dan dia mau merasakan peluang itu. Dan itu harus jadi milik saya. Dia tidak mau jadi orang hanya menonton saja, oh ini peluang, terus oh iya benar peluang, cuma mengecek saja, menonton, melihat. Dan dia juga tidak mau seperti orang tipe kedua yang sudah tahu itu ada peluang, sudah meyakini, tapi tidak berani. Tidak berani karena tidak, pertama takut rugi, yaitu yang kedua tidak percaya orang. Itu. Jadilah tipe yang ketiga supaya Anda itu melimpah ruah dalam hidup Anda. Terus saya mau kasih tahu lagi kepada Anda bahwa tipe ketiga itu, kenapa orang itu menjadi tipe kedua yang takut rugi? Karena dia selalu dalam pikiran dia negatif thinking, bukan positif thinking. Nah, kalau tipe yang ketiga, ya, dia selalu mengambil keputusan, dia selalu berani mengambil risiko bahwa itu keuntungan, kalau itu ada peluang, saya yang dapatkan peluang itu milik saya. Nah, itulah calon orang kaya, tipe-tipe orang kaya di dunia. Nah, tipe yang ketiga itu, dia juga tahu bahwa dia itu tipe yang hobinya memancing. Dia tahu bahwa kalau kita ingin mendapatkan ikan di laut, ikan yang besar, ikan enak di laut, ya, ikan yang kita harus pergi ke laut untuk memancing. Tidak mungkin kita hanya duduk melihat. Tidak mungkin ikan dari laut terloncat ke dalam piring kita. Nah, itu tidak mungkin. Yang kedua juga kita hanya duduk di tepi pantai, tiba-tiba karena kita tidak berani melaut, kita tinggal berharap ikan itu loncat ke piring kita. Tidak mungkin.
Nah, tipe yang ini adalah tipe yang pergi ke laut memancing. Tipe yang ketiga ini, dia tahu bahwa jika dia pergi memancing, dia pasti punya dua peluang. Ya. Peluang yang pertama, dia tidak bisa dapat ikan sama sekali. Peluang yang kedua, dia pasti dapat ikan. Tidak ada peluang ketiga lagi. Peluang hanya dia mancing, dia dapat ikan, dan dia tidak dapat ikan. Tapi karena dia positive thinking, dia tidak memikirkan dia tidak dapat ikan, dia memikirkan dia dapat ikan. Akhirnya dia dapat ikan. Tetapi tipe orang yang kedua, dia tahu itu ada ikan di laut, kita harus pancing, kita harus dapat. Tapi terlalu negatif dalam pikiran dia, terlalu yang dipikirkan adalah bagaimana kalau tidak dapat ikan, bagaimana kalau tidak dapat ikan. Akhirnya dia tidak pernah ke laut dan dia tidak punya peluang sama sekali. Dia hanya punya peluang satu, tidak dapat apa-apa. Apalagi tipe yang pertama. Jadi begitulah, saya mau kasih motivasi kepada Anda semua. Jadi ini ada, kalau ada peluang market crash. Nah, kesempatan terbesar adalah Anda trading di, pertama, Bitcoin itu jadi nol, Anda harus short, ya, itu peluangnya. Kedua adalah Anda harus trading ke derivative market, futures market. Di sini ada peluang. Bapak Ibu semuanya, Anda tidak perlu tahu itu tentang futures market. Anda tidak perlu tahu tentang mata trading currency market, ya. Anda tidak perlu tahu itu, ya. Dan Anda juga tidak perlu belajar itu, tidak perlu tahu. Jangan karena tidak tahu terus Anda masuk ke tipe kedua. Karena saya tahu itu bisa dapat uang, tapi saya tidak tahu dan saya tidak percaya orang itu, maka saya tidak mau invest, makanya atau mau trading. Makanya Anda tahu ada peluang, nanti setelah itu benar, waduh, kenapa saya nggak masuk, kenapa saya nggak masuk, kenapa nggak saya percaya dia. Jangan jadi orang tipe yang menyesal melulu selama hidup. Dikasih peluang tapi tidak mau diambil, tapi menyesal terus kalau sudah terjadi. Jadi Anda harus jadi kalau misalnya jika Anda sudah mengerti tentang trading mata uang asing, trading forex, trading gold, trading oil, ya, trading indeks saham, ya, oke, silakan Anda trading, ya. Peluang sudah saya berikan kepada Anda. Tetapi Anda ingin mendapatkan uang dari situ, dapat cuan, semua orang pasti ingin dapatkan uang, kan? Ada peluang, ada uangnya. Anda ingin mendapatkan uang, tapi Anda kan tidak tahu. Anda tidak perlu tahu. Di dunia zaman sekarang itu tidak perlu tahu. Ada orang, ada mentornya, ada orang yang ahlinya. Nah, Anda cukup percaya kepada dia, di sini saya di video ini saya mau di komunitas di subscriber ini bagi Anda yang percaya, ya. Anda ingin dapatkan peluang itu bersama-sama. Saya juga membuat konten ini juga saya ingin supaya Anda itu bersama-sama dengan saya kita mendapatkan peluang di saat kejadian market crash ini. Nah, ini peluangnya kita di currency market dua arah. Ini kita dapatkan peluang. Nah, saya tidak bisa jelasin secara detail sini, tapi yang pasti begini. Anda nanti Anda bisa, kalau Anda percaya kepada saya, kita bisa bersama-sama bikin dana kumpulan. Nanti saya akan trading, ya. Kita live di sini, Anda lihat dana Anda saya trading di perusahaan broker lisensi Bapepti, ya, izin Bapepti, semuanya jelas di Sudirman. Anda bisa lihat kita trading. Nah, setiap hari Anda bisa lihat keuntungan yang saya dapatkan. Nanti kita profit sharing di sini. Jika Anda mau percaya, di bawah konten video ini saya berikan email saya. Anda bisa hubungi saya di email, nanti kita bisa bicarakan mengenai kerjasama ini. Ini kerjasama, nanti kita bagi hasil semuanya, ya. Saya trading supaya Anda jangan jadi orang tipe kedua dan tipe pertama yang hanya tidak melakukan apa-apa, tahu ada peluang, dan tipe yang kedua tahu ada peluang tapi tidak berani karena tidak tahu dan tidak percaya, akhirnya menyesal terus. Nah, seperti kayak gitu. Jadi Anda harus masuk ke tipe kedua supaya kita sama-sama mendapatkan cuan, mendapatkan profit bersama. Kita pesta pura, kita happy di saat terjadi market crash sesuai dengan peluang yang saya berikan kepada Anda. Ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bagi Anda yang percaya, kita masuk dalam dana kumpulan. Nanti saya yang kelola dana itu, saya live di channel YouTube ini. Anda bisa saksikan, Anda bisa lihat trading tiap hari, keuntungannya kita bagi tiap hari. Nah, itu. Nah, saya mau kasih informasi kepada Anda juga. Bagi Anda yang
tidak mengerti, tidak tahu, tidak ahli, tidak punya keterampilan itu. Sama satu cerita adalah seperti yang Anda harus tahu bahwa ada seseorang yang namanya orang Brasil namanya Eduardo Safri. Sekarang dia sudah kaya raya, dia sudah pindah warga negara jadi warga negara Singapura. Dia ini adalah teman satu flat ya, waktu kuliah di Harvard University ya, teman, karena dia adalah orang yang berada ya, dia punya uang. Nah, Anda kan tahu pemilik Facebook, yaitu Anda hanya tahu Mark Zuckerberg. Selama ini Anda lebih kenal Mark Zuckerberg, tapi sebenarnya pemilik Facebook itu ada dua orang. Mark Zuckerberg itu orang yang punya ide, dia ahli di IT ya. Tetapi pada saat itu untuk mengembangkan Facebook itu perlu modal. Nah, yang memberikan modal itu adalah Eduardo Safri sebesar 15.000 US dollar pertama kali. Nah, setelah itu Facebook berkembang, ada investor besar masuk dengan 500.000 US dollar. Setelah Facebook besar dan Facebook go public, Eduardo Safri yang punya 10% saham di Facebook. Sekarang Eduardo Safri sudah kaya raya dan tinggal di Singapura. Jadi inti dari cerita ini bahwa Anda tidak perlu orang hebat, Anda tidak perlu tahu tentang itu IT, bikin Facebook, Anda tidak perlu tahu tentang itu trading gold, forex, ya, oil, ya, euro, pound sterling, ya, indeks saham, Hang Seng, Kospi, Nikkei. Anda tidak perlu tahu itu. Anda cukup percaya kepada orang itu, Anda punya modal, maka Anda bisa jadi kaya, malah Anda lebih kaya dari dia. Oke, sekian informasi ekonomi dan bisnis ini. Semoga Anda itu mendapatkan manfaat, membuka wawasan pikiran Anda, paradigma Anda bahwa semua orang itu punya kesempatan kaya. Jangan Anda selalu berpikir bahwa saya tidak tahu trading forex, saya tidak tahu itu trading currency, oil, trading indeks saham, jadi saya tidak mau trading. Maka Anda selamanya begitu terus, Anda selamanya tidak dapat peluang, Anda tidak dapat, Anda tidak bisa berubah hidup Anda menjadi lebih kaya lagi. Anda hanya selalu, oh iya benar, nanti setelah kejadian, oh iya benar, kenapa saya nggak masuk waktu itu, aduh, menyesal terus. Jangan jadi orang yang selalu meratapi, menyesal terus. Oke, sekian informasi video ini, sukses untuk Anda. Jangan lupa, mohon Anda subscribe channel YouTube ini channel YouTube yang bermanfaat, jadi mohon Anda subscribe. Channel YouTube yang tidak bermanfaat, yang prank, tidak pernah memohon untuk di subscribe. Di sini saya memohon Anda untuk subscribe. Tolonglah subscribe channel YouTube ini dan tekan lonceng dan tekan notifikasinya. Terima kasih, sukses untuk Anda.